Kapitan Patimura atau biasa disebut Patimura. Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Hualoi, Seram Selatan, Maluku, dari ayah Frans Matulesi dengan ibu Fransina Silahoi. Menurut M. Sapida, penulis buku sejarah pemerintahan pertama, mengatakan bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayah beliau yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimilai Patimura Matulesi. Yang terakhir ini adalah putra Raja Sahu Walau. Sahu Alau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 ini mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Sebagai panglima perang, Kapitan Patimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja dan pati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Di Saparua, dia dipilih oleh rakyat untuk memimpin perlawanan. Untuk itu, ia dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura tersebut berhasil merebut benteng Duurstede. Tentara Belanda yang ada dalam benteng itu semuanya tewas, termasuk Presiden Van den Burg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga dihancurkan pasukan Kapitan Patimura. Alhasil selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapitan Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan menyerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern. Pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura berhasil ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, ia dibawa ke Ambon. Di sana beberapa kali ia dibujuk agar bekerja sama dengan pemerintah Belanda, namun selalu ditolaknya. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapitan Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bangsi Patimura. Kedatangan bangsa Belanda di Kepulauan Maluku dan pendirian persekutuan dagang VOC hingga pemberlakuan sistem monopoli perdagangan banyak menimbulkan penderitaan, kegelisahan, dan permusuhan untuk rakyat Maluku. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-Raja Pati, para kapiten, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat kesatria atau kabaresi. Pasukan Belanda mengalami kewalahan dalam menghadapi perlawanan rakyat Patimura hingga pada bulan Juli 1817 dan bulan September 1817, Belanda mendatangkan pasukan kompeni dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Lisnet. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda mulai menyerang rakyat Maluku secara besar-besaran hingga dapat memeramkan perlawanan rakyat dan menangkap Kapitan Patimura pada tahun 1817. Yang kemudian dihukum mati pada tanggal 16 Desember 1817. Sebelum menghadapi eksekusi hukuman gantung, Patimura masih sempat memberi semangat perlawanan terhadap rakyat Maluku, yaitu Patimura
tua boleh mati, tetapi akan muncul Pattimura muda. Pada bulan Oktober tahun 1817, pasukan Belanda mulai menyerang rakyat Maluku secara besar-besaran hingga dapat memadamkan perlawanan rakyat dan menangkap Kapitan Pattimura yang kemudian dihukum mati pada tanggal 16 Desember 1817. Sebelum menghadapi eksekusi hukuman gantung, Pattimura masih sempat memberi semangat perlawanan terhadap rakyat Maluku, yaitu Pattimura tua boleh mati, tetapi akan muncul Pattimura muda. Jasa dan perjuangan Pattimura sangat berdampak bagi kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan bersama saat ini. Walau sudah ratusan tahun, namun nama Pattimura tetap dikenal oleh bangsa Indonesia hingga masa kini. Pemerintah pun menganugerahi gelar pahlawan nasional pada Pattimura dengan harapan dapat menjadi teladan positif bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah lokal Kota Ambon pun mengapresiasi perjuangan mulia Pattimura dengan membuat sebuah taman di tengah kota dengan patung Pattimura yang gagah berdiri di tengahnya.